atas triplek ukurannya masih tetap dan aturan terbaru dalam dekorasi hot sulus itu pasti ada dan di final tidak ada, itu kebalikannya. Jadi sulus ini dimasukkan dalam sesuatu ketika diundi, undian itu harus selalu ada dia tuh, supaya seragam. Tapi di final itu dihilangkan, tidak ada. Entah itu peserta mau menampilkan di Wanijali kah atau Kufi, itu silahkan. Itu ya. Selanjutnya ada kontemporer. Kontemporer masih seperti yang lama, ada istilahnya aja yang jadi golongan seni lukis kaligrafi kontemporer. Ada seni lukisnya. Seni lukis kaligrafi kontemporer dan di atas kanvas ya. Dan jadi ini pun disebutnya bukan kaligrafi bebas tapi hot kontemporer. Jadi tidak disebut nulisnya pakai hot yang tidak masing dengan gayanya, gaya figural. Nah, gaya figural itu bisa motif air, motif awan, motif apalagi itu terserah, berkreasi dengan sendirinya. Nah, ideanya karakter tulisan yang ada pada kontemporer ini tidak kurang dari 3. Kalau 2 itu terlalu sedikit, 3 lah. Ya. 3 jenis yang diciptakan sendiri. Tentu walaupun dia harus bebas menciptakan, tidak menyalahi kaidah imla'iyah, masih bisa dibaca. Jadi jangan bikin bingung ini wow apa sebelumnya ada ini, karena dia melengkung dulu gitu. Ini umpamanya kayak nanti sama Ustaz Rojudin mungkin akan dicontohkan itu. Kalau wow itu langsung begini. Tapi bagaimana kalau begini? Apakah disebut wow saja atau sebelumnya ada huruf gitu? Nah ini masalah nih. Apalagi kalau sudah melilit-lilit. Nah jadi jangan-jangan wow kop gitu saja itu. Itu ya. Nah ini pada kontemporer ini perjalanannya panjang ya. Dari awalnya menuai polemik dan sebagainya, sekarang sudah alhamdulillah lah relatif sudah mulai adem gitu, si adem. Nah lanjut ke digital. Nah ini karya digital. Inilah cabang baru ya, golongan baru yang memang ini perlu sosialisasi. Saya tidak tahu kalau di Kaltim apakah sudah masuk belum di MTQ provinsinya. Di daerah sudah ada ya. Mudah-mudahan mungkin kawan-kawan yang lagi online ini di daerahnya kita coba ya. Nah karena ada yang berbeda sebenarnya dengan kontemporer. Kalau ini kita digitalnya itu kaligrafinya harus klasik, tradisional. Jadi senimannya itu harus menguasai hot standar, hot klasik ya. Entahkah itu dia menulis dulu hitam putih di atas kertas, kemudian di-scan. Jadi panitia bisa aja menyiapkan scanner di ruangan itu, di-scan, kemudian diolah ya, di tracing dan sebagainya, dituangkan. Nanti tinggal nambah layernya seperti apa, diolah. Yang pasti tidak boleh ada joki. Nah, untuk teknisnya itu kan tentu harus diprotek lah, entah jaringan wifi-nya seperti apa, karena pernah juga kalau dalam MTQ yang lain ya, di MTQ Korpri itu ada yang di joki, ototnya itu di luaran sana, bahkan di seberang lautan. Dia menulis bocor, langsung dipoto, dia kirim, diolah sama peserta itu. Tapi mungkin itu di Korpri lebih leluasa, lebih bebas ya. Tapi kalau di MTQ reguler ini tentu harus lebih ketat itu. Seperti hanya KTIQ ya. Nah, KTIQ itu kan diprotek banget, dia tidak boleh ada ngambil referensi dari luar yang nyelonong begitu saja itu. Nah ini, jadi ini pun sama. Ini yang dihasilkan pada MTQ DKI kemarin. Jadi MTQ DKI kita tonton langsung karena pesertanya ada 6 orang, betul-betul duduk tuh berjejer di hadapan juri. Jadi kita lihat
prosesnya. Kemudian juga dia menulis sendiri, diserahkan ini. Kalau di belakang sana khawatirnya ada yang buatin siapa gitu. Nah ternyata jadi juga. Ya kami melihat ya luar biasa terobosannya. Setidaknya memberikan jawaban bagi ada pertanyaan-pertanyaan digital ini, visualisasinya mau dibawa kemana gitu. Ya saya waktu itu karena belum, pertama memang saya gaptek ya, kemudian juga nggak bisa menerawang akan tampilannya akan jadi seperti apa. Ya silakan aja, pokoknya buat aja. Entah itu nanti menyerupai lukisan kah, menyerupai dekorasi, entah itu seperti baliho dan sebagainya, dibuat aja. Perjalanan waktulah nanti akan jadi seleksi alam kan, seperti apa. Begitupun seperti kontemporer tadi. Nah ini kan huruf-hurufnya dia tulis di situ, ada yang huruf Fiat, background dari yang sebelah kanan itu ada huruf-huruf yang diolah. Di baliknya itu ada khot sulus, ada khot farisi. Yang di sini banyak memainkan ornamen. Kemudian ada unsur shadow-nya, bayangan cipratan dan sebagainya, ada unsur lukisnya juga lah, kombinasi. Nah, dan sementara ini memang untuk kaligrafi digital belum dilombakan, artinya masih eksibisi ya. Dia dilombakan tetapi poinnya itu belum menyumbangkan kejuaraan. Dan ini menarik, setidaknya begini, spirit yang melatar belakangi lahirnya kaligrafi digital adalah ketika kita melihat teknologi sudah semakin canggih, tuntutan zamannya, artinya khotot itu dia harus bisa mengimbangi itu. Akan celaka rasanya kalau yang mengendalikannya itu bukan khotot. Kita banyak temukan ada tulisan-tulisan yang terpajang di masjid, bahkan ya di apa namanya, di fasilitas umum, salah karena dia hanya modal bisa IT, program atau mainkan digitalnya, tetapi dia nggak mengerti huruf. Akhirnya tersusun, nah apa bacanya? Oh rupanya la ilaha illallah, tapi itu alif banyak banget, dari mana? Dia nggak ngerti. Ada juga hot sulus, pernah saya baca itu dulu di kendaraan ya, angkot itu. Dan itu kompak, serempak semua itu dipasang itu. Assalamualaikum gitu. Nah, assalamualaikum. Bilang ini kemana mimnya itu kepalanya? Rupanya mungkin dia karena nggak ngerti, ini kayaknya kok menghalangi aja cipratan tinta, dibuangnya itu kepalanya. Jadi hasilnya harusnya mim jadi ro. Assalamualaikum. Dan ada ya salah satu masjid besar lah di daerah Sulawesi itu yang belum lama saya kunjungi. Waduh miris juga karena dulu tahun 2000 saya nulis di masjid itu. Pas datang lagi, Masya Allah. Kalau kita ambil huruf per hurufnya bagus. Mungkin dia pakai aplikasi Ana Muhtarib kayaknya itu. Ana Muhtaribul Khot kan bagus ya. Tapi ketika tersusun, saya baca tuh, ini apa bahasa? Ya Ayyuha itu, dia Ayyuha dulu. Tulis itu Ayyuha, Ayyuha ya. Ada double, dia nggak ikuti standar Indonesia gitu. Kalau Indonesia itu kan ya Ayyuha tuh ya, pakai alif badal ya. Dia Ayyuha, terus ya-nya itu di belakang. Masa baca amanu alif, mana rupanya nyebrang ke sebelah sini. Pas Al-Hakim, cari titiknya ada, nibralnya yang hilang, nggak ada. Oh banyak sekali itu kesalahan sekeliling masjid. Itu boleh jadi yang nulisnya itu nggak paham. Nah atas dasar itulah sebenarnya ini kayaknya harus masukin nih kaligrafi digital. Nah, jadi khotot juga harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman, dia harus menguasai digital. Bagi yang mahir digital, belajar kaligrafi biar juga bisa masuk dan tidak ada terjadi kesalahan gitu ya. Nah memang ini mahal nih, ini termasuk golongan mahal nantinya, karena yang support dengan digital itu ya minimal udah ketahui pasti di atas 10 si laptopnya itu kan. Nah, cuman nanti teknisnya apakah dikasih pinjam dulu bagaimana ya. Tapi khotot-khotot sekarang kan kaya itu ya. Apalagi kalau di Kaltim ini. Ya, jadi
Alat ininya penulisan kaligrafi yang dibuat menggunakan software yang terdapat pada perangkat elektronik seperti komputer, laptop, iPad, Wacom, dan lain-lain yang bubuhi dengan iluminasi atau ornamen hiasan dengan mengikuti kaidah 7 jenis hot yang baku. Nah, itu sama dengannya itu. Jadi kaidahnya itu harus baku lah. Nah, tapi kalau di Corpi itu sudah ada juga golongan kaligrafi digital kontemporer. Jadi hotnya bebas dan menciptakan gaya sendiri, dan golongan kaligrafi digital animasi itu kalau di Corpi. Jadi bagi yang bapak-bapak PNS tuh ya silakan. Mungkin kalau lomba MTQ reguler kan 35 tahun tuh membatasi. Kalau MTQ Corpi selama masih aktif boleh. Baik gitu ya. Selanjutnya bisa tanya jawab kita.